Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Embun Hati, channel informasi, edukasi, dan opini publik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah sampai hari ini kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang insya Allah termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2020, saya kedatangan tamu, orang tua salah seorang santriwati kita yang mu'allafah, yaitu orang tua dari Ananda Khadijah, ya, yang mana kunjungan beliau ini adalah biasa sebagai orang tua ingin mengunjungi anaknya di pesantren kita. Nah, secara kebetulan beliau ini memang sekeluarga telah masuk agama Islam, dan saya syahadatkan di pesantren Mu'allaf Putri An-Naba Center Indonesia ini sekitar bulan November tahun 2019 yang lalu. Nah, bersamaan dengan mengunjungi anaknya, kita manfaatkan momentum ini untuk menggali pengalaman-pengalaman spiritual keluarga ini, karena unik sekali beliau satu keluarga menyatakan masuk agama Islam dari keturunan Chinese, ya, keturunan Tionghoa. Mudah-mudahan pada sore ini beliau bisa sharing pengalaman dengan kita, yang memang pemirsa senantiasa menunggu, menanti pengalaman-pengalaman spiritual para mu'allaf di An-Naba TV ini. Oleh karena itu, langsung saja kita sapa keluarga ini. Assalamualaikum Pak Edi. Apa kabar Pak Edi dan Ibu? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, selamat datang ke pesantren ini untuk yang kedua kalinya, ya, mengunjungi putrinya yang sudah mondok di pesantren Putri An-Naba Center Indonesia ini. Ya, Pak Edi sama Bu Titin, ya. Beliau ini marganya apa, Pak? Margalim. Margalim, ya. Ya. Ini karena Bapak sama Ibu kebetulan berkunjung ke pesantren kita, jadi saya ingin mengambil kisah, ya, pengalaman perjalanan hidup Bapak dan Ibu setelah masuk Islam kurang lebih 3 bulan ini, ya. Mungkin boleh sharing pengalaman dengan penonton kita di An-Naba TV ini. Bagaimana perjalanan spiritualnya selama 3 bulan ini, Pak Edi? Boleh cerita sedikit? Kalau setelah masuk ke dalam ajaran Islam itu, perasaan kita tuh beda dengan rasa yang saya agama yang lalu itu. Begitu, ya? Bedanya itu, kalau yang dulu itu kan kita kan taunya hanya mengasihi, kasih kepada sesama manusia gitu. Kalau sekarang itu saya memandang itu apa yang berwujud itu
milik Allah gitu. Jadi kasih sayangnya lebih konkret begitu ya. Konkret ke semua. Alhamdulillah. Jadi sampai ngeliat debu, ngeliat air, pas kita minum air itu, pas air mengalir gitu, Dirasakan. rasa Allah itu sayang sama kita. Subhanallah. Jadi lebih filosofis gitu ya. Lebih dalam. Kalau dulu dirasakan kasang itu ya mungkin agak mengambang begitu ya. Tapi setelah masuk agama Islam ini kasih sayang itu lebih diimplementasikan dalam bentuk yang konkret begitu ya. Melihat orang susah Semua langsung muncul rasa ingin membantu begitu ya. Subhanallah. Oke, kalau Bu Titin nih gimana? Sudah 3 bulan ini dalam Islam, apa yang dirasakan nih? Ya, terasa lebih tenang. Biasanya kalau sebelum Muslim kan, kalau sore apa nggak ada kegiatan ya main ke tetangga berumpi. Kalau sekarang semenjak udah Islam nunggu waktunya, oh jam segini harus sebentar lagi sholat, ngumpulkan anak-anak. Biasanya waktu maghrib kita sibuk nonton apa sinetron apa. Sekarang kalau udah mau maghrib sibuk mau mandi, bentar lagi Mau sholat. Anak-anak habis maghrib sibuk mau ngaji gitu. Kayaknya waktu lebih bermanfaat dibanding yang sebelumnya. Subhanallah. Iya, dia apa? Kalau dulu kan kayaknya banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kalau sekarang kayaknya waktu sejam aja rasanya berharga gitu. Jangan sampailah ngelewatin waktu ini disia-siakan gitu. Alhamdulillah. Saya lihat ini Bu Titin begitu syahadat, wajahnya langsung bersinar nampaknya nih ya. Alhamdulillah. Tambah lagi dengan pakaiannya itu syariah. Alhamdulillah luar biasa. Terus ini kan katanya Pak Edi sama keluarga kan tinggal di komplek yang dikelilingi oleh orang non-muslim semua. Ya. Itu ketika Pak Edi dan Ibu dan keluarga, anak-anak semua masuk agama Islam, apa sih reaksi mereka melihat Ibu sudah pakai jilbab yang syar'i begini? Apa kesan mereka, tetangga-tetangga itu? Kalau kebanyakan kan yang non muslim kan menganggap pakaian jilbab yang syar'i itu kan terlalu berlebihan. Mereka menganggap itu biasa aja kali, maksudnya Kelebihan bahan kali ya. kenapa harus banyak juga kok orang Islam nggak pakai jilbab gimana begitu kan. Jadinya mereka salah Persepsi. paham gitu ya kan. Anak-anak kan masih di sekolah Non-muslim. non muslim. Nah, jadi bulan pertama tuh si anak saya yang nomor 2 itu Iya. sebulanan lah tiap hari nangis dibully. Dibully di sana. Ya, dibully di sekolah. Sampai didorong-dorong sampai bilang, ngapain sih pakai acara pindah-pindah agama. Sampai dipanggil guru, sampai ditegur guru, ditanyain kok bisa gini-gini kan. Ya anak saya memang mungkin nih hidayah kali ya, jadi dia juga nggak cerita ke saya, juga dia ngadapin sendiri sampai mau orang tuh bosen, sampai bosen ngebulin dia gitu. Sekarang nggak lagi? Udah nggak. Alhamdulillah. Si istri saya juga sama, namanya jemput anak sekolah kan. Terus sampai disamperin. Aneh gitu ya, dulunya nggak begini kok jadi begini gitu ya. Disamperin sama ibu-ibu. Kenapa sih kok sampai pindah-pindah agama, menjual iman segala macam. Apa komentar ibu itu Iya, ada ibu-ibu 3 orang sampai nyamperin. Katanya kenapa sih kok sampai menjual iman? Apa banyak inilah pikiran mereka ya, apa karena uang gitu? Uang, apa karena sesuatu gitu sampai menjual iman. Sampai kayak dijauhin gitu dari yang biasanya teman arisan, teman ngumpul, nggak ditegur lagi gitu. Masya Cuma Allah. saya cuek aja. Soalnya kan yang mereka kaget itu langsung berubah berjilbab gitu. Dan jilbabnya syar'i lagi. Iya, Kan banyak juga orang ya pindah agama ya pakai jilbab tapi biasa-biasa. Kalau ini kan ibu langsung syar'i gitu. Jadi mereka terkejut semua ya. Sampai kata mereka,
nggak sampai kayak begitu kali. Banyak kok orang muslim yang nggak berjilbab. Habis itu saya bilang, saya ngikutin Islam kan karena jilbab juga itu salah satu, saya bilang ke mereka kan. Yang kalian mau berpandangan seperti apa, itu hak kalian. Kepada saya, kepada anak-anak saya, itu hak kalian, terserah kalian. Kalau saya sama anak-anak, sama keluarga ya, kami ya tetap ikut apa yang ada di dalam hati kami, saya bilang begitu. Subhanallah. Sampai pada akhirnya ya udah berbulan-bulan kan ngantar jemput sekolah. Mungkin mereka apa nyadar sendiri ya negur balik. Ya saya alhamdulillah lah, biar mereka udah negur udah gini, udah mau menerima. Tadinya mungkin mereka shock kali ya, sekali berubah langsung frontal gitu. Iya. Masya Allah. Terus nih kalau pandangan keluarga lah nih, ya tadi kalau itu kan tetangga ya. Kalau keluarga, bagaimana respon mereka setelah Pak Edi sekeluarga ini masuk agama Islam? Kata mereka, ini dunia gempar kalau sampai saya masuk ke dalam Islam gitu. Karena mereka taunya saya ini anti dengan apa? Islam. Ya, anti dengan ajarannya ya. Sebelumnya itu ya. Sebelumnya karena apa namanya? Dulu saya kan suka berdebat di internet, Pak. Saya sebenarnya pendebat Islam. Pendebat Islam sebenarnya aslinya saya itu. Jadi mustahil bisa sampai menjadi seorang muslim tuh mustahil, nggak kepikiran mereka. Sampai subuh saya kadang di internet sampai jam 3 jam 4 subuh berdebat aja bertahun-tahun. Jadi saya tahu betul ajaran di dalam Islam itu saya. Nah, oke Pak Edi, ini ada mungkin yang membuat penasaran pemirsa ini ya. Tadi kan Pak Edi bilang bertahun-tahun Pak Edi itu tukang debat. Ya, mendebat Islam, menjelek-jelekkan Islam itu. Tiba-tiba Pak Edi masuk Islam bukan sendiri lagi, sekeluarga bersama anak-anak lagi. Ini kan jarang terjadi ya. Kok bisa Pak Edi mengajak semua keluarga masuk agama Islam? Ini kan tentu pemirsa ini penasaran ini. Apa sih sebenarnya yang mendasari dulu Pak Edi kok tiba-tiba ingin menyatakan masuk Islam sekeluarga itu? Apa alasannya dulu? Ya karena memang Islam yang benar, Pak. Nggak, yang benar di situ dari aspek mana dulu melihatnya? Apa karena keseringan debat, kemudian kalah dalam berdebat atau bagaimana waktu itu? Enggak mungkin kalah. Kalau berdebat orang nggak mungkin akan berpindah agama. Justru akan kekeh gitu ya. Kekeh, karena apa yang dia pegang di hati itu yang dipertahankan. Nah, tapi faktanya dalam kehidupan itu berbanding terbalik. Gitu. Jadi, terus apa yang mendorong Pak Edi dulu langsung pengen masuk Islam itu apanya? Nggak ada niat pengen masuk Islam. Jadi pertama kali itu istri saya, kami kan pindah perumahan. Iya. Ya, saya pindahin masukin ke perumahan yang klaster yang tertutup begitu. Iya. Nah, setelah itu kebetulan tetangga kami ini ada seorang keluarga muslim. Tetangga saya satu ini keluarga muslim dan dia benar-benar alim, Pak, memang alim ya, sangat alim. Nah, selama 7 tahun di situ saya tinggal itu, saya tuh belum pernah dengar suara anaknya bersuara, nggak pernah dengar suara teriak istrinya atau suara bapaknya. Adem gitu ya? Jadi iya kayak sunyi, hening gitu, adem pokoknya. Kalau saya pulang itu dari kerja itu jarak 10-20 meter dari rumah saya, suara anak saya udah kedengaran. Bergema kemana-mana, teriakan. Udah. Ini keluarga kok ribut melulu gitu ya? Caci maki segala macam kan. Begitu saya perhatiin. Yang piring layang lah gitu ya? Saya diam-diam perhatiin, tapi kan saya nggak ngomong. Diam-diam saya perhatiin. Saya bilang, nah tanpa sadari istri saya ngomong, kok keluarga sebelah kayaknya adem gitu ya. Saya bilang, iya sih semua. Habis itu, nah entah gimana istri saya mau masuk Islam, saya masih kekeh nggak mau kan. Istri saya mau masuk Islam, nanya sama saya. Sebentar,
Jadi yang pertama sekali itu ingin Muslim bukan Pak Edi ya? Bukan. Ibu dulu ya? Ibu dulu. Oh, begitu ya. Ini menarik ini cerita ini. Nah, Ya, terus. istri saya mau masuk Islam, saya kaget Pak. Cuman kan kaget saya nggak bisa ngomong, sampai nggak bisa ngomong, saya diem. Dibicarakan tuh di meja makan. Saya bilang ya udah, kalau memang mau masuk ke jadi orang Islam ya konsekuensinya harus diterima. Saya bilang ya paling mungkin kita cerai, saya bilang begitu. Oh, sampai begitu ancamannya. Terus? Karena nggak mungkin saya masuk Islam, karena bagi saya Islam itu ajarannya itu nggak sesuai itu waktu itu. Gitu. Saya berusaha Menolak. Iya, saya berusaha membuat dia Ragu lah. Istri saya jadi lawan debat saya. Jadi saya cecer terus kan ya. Tetap dia udah tetap, karena dia melihat 20 tahun jadi di dalam berkeluarga itu secara agama yang lama itu memang Selalu rame di rumah. iya, nggak ada aturan. Nggak ada aturan apa-apa gitu. Udah tadi kan dengar tetangga adem gitu ya. Iya, dia terinspirasi dari gitu. tetangga Pas sebelah. di rumah ada saja yang melayang gitu ya. Dia cerita ke saya juga nggak bisa jawab karena memang fakta. Begitu ya. Iya, dia fakta, ada buktinya memang. Saya bilang di Islam ini ngebom gini. Dia tetap, namanya kalau ini mah ajaran apa aja katanya juga ada yang jelek, ada yang sesatnya katanya ya. Akhirnya udah dia mau masuk Islam. Akhirnya saya nggak ngomong tuh Pak, nggak bicara. Diam-diam dia ngajarin anak-anak. Tapi stop dulu. Saya penasaran nih. Jadi kita lanjut dulu sama Bu Titin nih. Kan yang pertama kali ingin katakanlah dapat hidayah itu kan Bu Titin nih. Iya. Akhirnya di rumah menjadi berdebat sama suami sendiri. Bahkan Pak Edi ingin menawarkan cerai kalau Bu Titin kekeh ingin masuk Islam. Itu apa sebenarnya yang mendorong Bu Titin ingin masuk Islam itu? Iya, awalnya sih tetangga sebelah. Kehidupan tetangga sebelah itu kayaknya adem. Ngomong suami istri lembut, sama anak lembut. Memang sih tetangga itu pakai jilbab? Pakai jilbab syar'i. Masya Allah. Anaknya yang SD juga pakai jilbab. Subhanallah. Nah terus? Merhatiin gitu ya. Jadi udah tertarik dari tetangga sebelah nih ceritanya. Habis itu setiap keluar ngelewatin orang yang berjilbab itu sampai kayaknya gimana, kayaknya adem ngelihatnya. Kalau Bu Titin rupanya nggak begitu dulu ya? Enggak, pakai ya, pakai celana bupati lah ya. Iya. Ya, masih bupati. Cuman setiap ngelihat orang berjilbab kayaknya tersentuh gitu. Subhanallah. Saya pikir-pikir ya, orang berjilbab memang benar sih, namanya paha segala macam anggota tubuh kita kan yang boleh ngeliat tuh cuma suami kita, nggak harus pemandangan itu nggak harus bareng-bareng sama orang lain gitu. Orang lain nggak boleh lihat kecuali yang udah jadi suami kita. Kan dipikir-pikir banyak hal positifnya kalau berjilbab ini, menghindari kejahatan, menghindari zinah mata. Udah abis itu ngelihat tetangga sebelah apa adem, setiap hari pengen tahu nih, main ke sebelah ngobrol sama ibu sebelah kan. Pas suaminya datang, langsung nyambut suaminya, cium tangan, apa kayaknya menyentuh hati saya banget. Kalau di rumah nggak gitu? Di rumah gimana Bu? Kalau sekarang sih udah begitu. Oh udah gitu, alhamdulillah. Tadinya enggak. Tadinya enggak tuh. Iya. Terus anak-anak gimana itu? Iya, abis itu anaknya sama dia hormat. Sedangkan anak saya ya hari mau berangkat ke tempat ibadah, setiap minggu kan mau berangkat tempat ibadah, kadang marah-marah dulu. Anak-anak kok padahal setiap minggu beribadah, pulang beribadah berantem lagi. Dan itu mau ke rumah ibadah padahal itu? Iya. Ribut dulu gitu? Iya. Habis itu saya juga setiap hari minggu ke rumah ibadah, namanya kita duduk ya, ngelihat kiri kanan pakai rok pendek segini, ngelihat situ pakai sandal hak tinggi kayak pamer passion gitu, kayak adu passion, bukan buat tujuan buat beribadah. Masya Allah. Bahkan kadang ada yang kayak pamer mobil segala macam gitu. Kayak bukan, hati itu bukan buat apa? Bukan buat Tuhan itulah. Iya, kayak cuman buat pamer kekayaan.
Habis itu saya nyadar di situ. Pas udah lama ya saya pendam ini ya. Kadang suka nangis sendiri. Masya Kadang Allah. tengah malam suka nangis. Papanya lagi tidur. Suka nangis ngeliat papanya suka merenungkan keluarga saya. Masya Allah. Ngerenungin anak-anak saya sudah mulai gede. Habis itu kayak suami saya kan kerja berangkat pagi pulang malam. Habis itu anak-anak kalau keluar pakai celana pendek, saya juga udah nggak tenang. Udah nggak tenang Udah namanya. menginjak usia remaja ya. Iya, udah usia remaja. Namanya anak perempuan 2, saya anak gadis. Jadinya saya harus buat keputusan ini. Saya pengen merubah semuanya, pengen yang lebih baik. Saya pengen hidup keluarga saya itu ada aturannya, punya aturan. Allah. Selama ini 20 tahun menikah, kayaknya kurang aturan dari segala macam hal. Habis itu saya kan baca di Google tuh peraturan-peraturan di Islam. Di Islam mau minum aja harus berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, mau makan berdoa. Saya mikir ini bagus banget nih buat kehidupan keluarga tuh bagus gitu. Masya Allah. Habis itu pas bangun subuh ya dengar azan subuh gitu sampai netesin air mata. Masya Allah. Kayaknya benar-benar menyentuh lah gitu. Udah saya ngomong ke papanya, Pak, saya minta maaf, saya bilang saya pengen pengen masuk Islam aja. Awalnya memang gak setuju dia. Sempat berdebat lah gini ya. Sampai ngancam mau cerai ya. Saya diam. Sampai saya mikirnya ya, kalau bener memang masih jodoh ya pasti masih bersama. Kalau bener-bener nggak jodoh ya mau diapain lagi, saya mikirnya. Tapi saya harus masuk Islam. Udah kekeh banget. Cuman mikir lagi ke anak-anak ya. Apa saya anak-anak ntar gimana gitu mikirnya. Terlalu banyak pikiran saya. Sampai pas satu malam itu, tengah malam itu asli satu malam saya nggak bisa tidur. Masya Allah. Semalaman sampai pagi nggak bisa tidur. Allah. Suami saya nggak tahu. Sampai pagi. Kayak biasa dia berangkat kerja sampai siap saya harus putuskan itu. Udah saya ngomong lagi, saya harus masuk Islam. Terserah Papa mau berpandangan apa, terserah. Saya mau ikut jalan saya putuskan begitu. Akhirnya Pak Edi takluk juga. Masih izin. Ya musyawarah sama anak-anak semua. Sampai musyawarah begitu ya? Iya, malam itu musyawarah. Alhamdulillah. Terus anak-anak reaksinya bagaimana? Kalau yang kayak yang Khadijah gimana waktu itu? Waktu pertama kali Mama mengajak musyawarah, mamanya pengen pindah agama, apa yang dikatakan sama Khadijah waktu itu? Ya, kaget. Kaget itu ya? Karena itu di luar dugaan. Yang nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman kalau misalkan dia mau pindah, itu ya dia dukung, saya dukung. Cuman belum tentu saya masuk Islam. Maksudnya saya mikirnya begitu. Tidak menghalangi? Saya tidak menghalangi Mama masuk Islam, tapi saya tidak masuk Islam. Tapi saya mendukung. Oh, Mama mau masuk Islam, Mama mau selama ini, gak apa-apa, itu hak Pribadi ya? Mama. Cuman kalau untuk saya pribadi saya masuk Islam, saya menolak. Itu dulu sih. Masya Allah. Terus bisa takluk waktu itu gimana? Mamanya apa yang diajarkan mamanya sampai takluk Khadijah? Enggak, Mama nggak ngajar apa-apa. Saya sendiri yang mau. Malah sendiri mencari, di mana itu nyarinya? YouTube. Di YouTube. Malah mencari tahu tentang Islam di YouTube sendiri ya. Nah, terus tersentuh juga akhirnya. Iya. Hal apa itu yang membuat Khadijah juga waktu itu langsung takluk? Saya ngaji. Oh, dari ngaji. Ngaji pertama. Dengarkan ngaji gitu. Iya, pertama kan awalnya kan dipaksa. Tiba-tiba, Ustadz, anak saya Tessa mau ngaji. Terus akhirnya mau gak mau saya ikut kan. Mama tiba-tiba ngomong tanpa saya tahu. Akhirnya saya ngaji. Sampai keesokan harinya, hari demi hari saya ngaji. Lama-lama suka.
suka dengar orang ngaji itu apalagi kalau ada nadanya kayak itu. Oh, masuk. Jadi strategi mamanya begitu ya. Jadi belum syahadat tapi dipanggilnya guru mengaji ke rumah untuk melulukan hati anak-anak dulu gitu ya. Waduh, luar biasa ini Bu Titin ya. Saya sampai tidak kuat juga menahan haru ini. Luar biasa ya. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah. Dahsyat sekali pengalaman spiritual keluarga ini. Tadi sudah kita dengarkan testimoni dari Pak Edi sebagai suami Bu Titin. Ternyata yang mula-mula mendapatkan hidayah itu adalah Bu Titin, istri dari Pak Edi, yang disebabkan beliau banyak merenung tentang kehidupannya yang berumah tangga selama 20 tahun, tapi kok tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki. Begitu melihat tetangganya yang beragama Islam, yang mengamalkan ajaran Islam itu secara kafah, istrinya pakai jilbab yang syar'i, anak-anaknya juga, dia merasakan bagaimana keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari situ Bu Titin ini tersentuh hatinya, ingin memiliki keluarga yang seperti itu. Akhirnya beliau banyak merenung, banyak melakukan muhasabah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau. Dan banyak faktor yang direnungkan beliau, mulai dari nasib keluarganya yang jarang sekali harmonis, begitu juga dalam perilaku kesehariannya, dari berpakaian, tutur kata, sampai di rumah sering ada saja yang melayang begitu Bu ya. Ya, mendambakan keluarga yang kasih sayang begitu. Dan barulah ditemukan rupanya di Islam, subhanallah. Dan yang paling luar biasa, semua anak-anaknya sudah diajak ke Islam. Dan saya masih penasaran dikit, takluknya Pak Edi waktu itu gimana? Takluk sama Bu itu apa? Setelah setelah dia positif mau masuk Islam, istri saya ketemu teman-teman saya. Kayaknya saya bakal teman-teman ini yang Muslim? Non? Campur, oke. Muslim sama non Muslim. Habis itu yang non Muslim diam, yang Muslim juga pada diam. Saya bilang, terus yang Muslim, gini aja, teman-teman saya Muslim, coba Pak Edi bicara sama teman saya, teman saya Pak Haji ini, katanya. Saya bilang ntar aja dulu. Nah, secara diam terus saya pulang. Karena saya banyak tahu, karena dulu saya pendebat, jadi saya tuh banyak ada senjata buat melemahkan. Iya. Nah, saya bilang sama istri saya, beginilah, saya bilang, ya, tolong kamu panggil Pak Ustadz atau siapa ulama ke rumah. Nanti saya kita bicarakan di rumah, kamu panggil, kita bicara bertiga di sini. Untuk menjelaskan Islam gitu. Ya, kalau misalnya memang benar ajaran Islam ini, ya kamu dengar sendiri jawaban dari Pak Ustadz, kata saya kan. Nah, setelah saya bicara begitu, saya berangkat kerja. Istri saya pergi ke masjid, ketemu imam. Nangis-nangis dia di masjid, minta Ke pesantren. Ke pesantren. Pertama ke masjid dulu, minta siapa kek, imam, ya. Imam atau bicara sama saya kan. Nah, yang ulama, yang imam di situ nggak berani, dia disuruh ke siapa lagi ya, dia sampai pergi ke pesantren, nggak kenal pesantren yang belum pernah dimasuk. Pesantren saya datang. Masya Allah. Nyari orang untuk bicara sama saya, gitu kan. Habis itu nggak ada yang ini. Nah, nggak ada yang mau. Ya, secara diam-diam di masjid itu berkumpul tuh orang-orang Ustadz untuk ketemu saya. Ada beberapa orang udah mulai berkumpul kan, pada bicarain saya nih kan, mau bicara tentang ajaran Islam. Nah, saya pas lagi sendiri tempat kerja, berpikir sendiri. Nah, begitu saya pulang, anak saya ternyata udah belajar sholat, yang kecil, yang nomor 2 juga belajar sholat. Saya panggil,
Saya bilang ini bukan main-main loh, ini bukan permainan loh. Kalau kalian mau masuk Islam nggak boleh keluar lagi. Saya bilang kalau udah masuk nggak bisa keluar. Pikir baik-baik. Terus anak saya dua-duanya mau ngotot, bertiga waktu itu ya. Tiga-tiganya ngotot mau. Alhamdulillah. Ya, saya Kecil Ya. Khadijah ya. bukan belum, bertiga enggak. Terakhir. Habis itu saya pikir, enggak. Tapi belum syahadat Pak, nggak berani kan, Iya. karena saya masih selang besoknya saya pulang, istri saya datang, cium tangan saya kan. Itu pertama kali tangan saya dicium sama Jadi tumben gitu ya. istri saya. Ya, seumur hidup pertama kali istri saya cium tangan saya, anak-anak saya ngumpul ngantri cium tangan saya satu persatu. Saya ngerasa Beda. beda gitu kan. Alhamdulillah. Habis itu waktunya sholat, saya lihat mereka sholat. Saya Padahal belum syahadat itu. belum saya ngintip anak saya sholat. Tidur setengah malam, saya bangun, saya tahu istri saya bangun, saya kebangun, sampai saya nggak bangun, istri saya bangun sholat tengah malam ya. Saya ngintip, pura-pura merem tapi saya ngintip gitu. Istri saya sholat nangis-nangis di situ kan. Saya pikir habis itu saya harus ketemu orang ini. Saya pikir saya harus ketemu orang yang bisa menaklukkan pikiran saya sendiri. Karena pikiran saya ini sudah tersistem untuk Menolak Islam. benar dan menolak Islam. Dan harus ketemu orang yang bisa mengalahkan semua pemikiran saya. Tapi nggak ada, saya pikir siapa ya. Nah, saya ingat sama teman saya itu bilang ketemu Pak Haji itu. Ya udah, saya bilang, saya tutup toko. Ayo kita berangkat. Berangkat saya. Saya udah siapin hampir ratusan pertanyaan Pak, dan pertanyaan itu bagi saya tuh Mendasar. iya, dasar. Habis itu contohnya misalnya waktu saya bilang sama Pak istri saya bilang kenapa Nabi Muhammad ada belakangnya harus ditambahin sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Tolong Pak, dia pergi. Ulama nggak ada yang nggak berani mau menjawab, katanya terlalu ini kan. Begitu saya sampai di rumah Pak Haji itu, Pak Haji itu biasa aja, santai gitu kan, kayak apa, kayak bukan haji lah, kayak itu biasa aja. Ayo duduk katanya, duduk. Ngobrol yang lain-lain. Begitu saya nanyain pertanyaan pertama, dia jawaban dia itu udah bisa menjawab semua pertanyaan saya Pak. Ya saya nggak berani nanya lagi, atau jawabannya itu aja. Subhanallah. Jadi saya pikir, Jadi yang ada di pikiran Pak Edi sudah terjawab semua sama. iya, maaf, jawaban yang pertama saya diam aja sampai jam 2 malam di rumah Pak Haji itu, sampai jam 3 subuh. Akhirnya saya bilang, Pak, saya syahadat lah. Hidupin lampunya. Lalu saya bawa syahadat jam 3 subuh. Pulang-pulang saya buka pintu, istri saya kaget, saya udah pakai peci, Masya Allah. pakai sarung. Jadi mereka belum syahadat, saya duluan yang syahadat. Cuman Subhanallah. yang dapat hidayah duluan istri saya gitu. Tapi malah syahadat Pak Edi Saya duluan. Allahu Akbar. Setelah saya syahadat duluan, udah saya bilang ya udah saya coba belajar ya. Tapi saya belum bisa mengenal Nabi Muhammad SAW kan. Dari kecil saya nggak pernah kenal beliau, jadi saya coba cari tahu ya. Tetap nggak bisa masuk nih, nggak bisa klub. Sampai saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya bilang bikin saya mencintai beliau gitu loh, karena saya nggak tahu, nggak tahu, iya, nggak mungkin bisa kalau secara manusiawi gitu. Yang bikin saya lulus 100% secara total benar-benar ke iman Islam itu saya dengar kisah Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah kan. Siti Khadijah kan orang kaya. Betul.
orang kaya, terus Nabi juga, beliau juga bukan orang susah ya, nikah sama Siti Khadijah. Tapi di detik-detik Ibu Siti Khadijah meninggal Enggak meninggalkan harta apa semua. Masya Allah. 85 jahitan. Masya Allah. Bajunya Iya. 80 tambalan. Iya. Masya Allah, Pak Edi, luar biasa kisah perjalanan hidup keluarga ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai tidak mampu lagi diungkapkan dengan kata-kata karena sudah sangat menyentuh sekali. Mudah-mudahan keluarga ini dijadikan sebagai contoh bagi keluarga-keluarga yang lain, terutama yang belum muslim. Mudah-mudahan keluarga ini menjadi ikon ya, bagaimana perjuangan mereka meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Allah gerakkan hatinya karena melihat tetangganya bagaimana kehidupan pribadi muslim itu ternyata sangat indah sekali. Dan itu yang dirasakan keluarga ini yang mula-mula oleh Bu Titin yang sekarang berganti nama, apa namanya kemarin? Itu Fatimah. Dan setelah lulus semuanya, akhirnya datang ke saya. Satu keluarga ini menyatakan ingin masuk agama Islam dan saya syahadatkan langsung di pesantren Mu'allaf An-Nabaah Center Indonesia pada bulan November waktu itu ya, tahun 2019. Termasuk anaknya yang paling bontot. Nah ini nih, sini sayang, sini. Nah ini juga udah kita syahadatkan nih. Ini sama Ustadz sini. Atau duduk sini, sama Ustadz dulu. Nah ini udah langsung syahadat. Ini namanya Theo ya. Iya, Theo. Sekarang kita kasih nama. Apa namanya sayang? Muhammad. Ini Muhammad udah bisa Al-Fatihah belum? Udah bisa Al-Fatihah? Nah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ini mungil nih ya, udah lancar baca Al-Fatihah. Udah hafal ini belum? Udah bisa baca Quran belum? Belum, tapi baru hafal. Bacaan sholat udah hafal belum? Nah, coba bacaan sholatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Kalau bacaan ruku apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi subhana rabbil azimi wa bihamdihi subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Allahu Akbar. Setelah masuk agama Islam itu benar-benar dipraktekkan dan itu sebagai konsekuensi daripada keislamannya yang memang sempat berdebat dengan suami karena beliau ngotot atau kekeh ingin pindah agama menjadi muslim. Tentu ada konsekuensinya. Menjadi muslimah itu tidak boleh tanggung-tanggung, tapi harus kafah. Dan itu sudah dimulai dari keluarga ini dan langsung putrinya yang tertua diserahkan kepada kami untuk belajar di pesantren Mu'allaf An-Nabaah Center Indonesia, yaitu Khadijah. Yang sekarang Khadijah sudah lancar baca Quran ya? Alhamdulillah. Sudah Al-Quran ya? Tidak Iqra lagi kan? Sudah Al-Quran. Alhamdulillah. Bayangkan pemirsa 3 bulan ya sudah lancar membaca Al-Quran. Ini sebagai contoh kepada keluarga kita ya. Mudah-mudahan yang belum muslim bisa mengikuti jejak keluarga ini supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah muslim keluarganya mari kita wujudkan keluarga kita yang islami, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
mari kita mementingkan agama ini daripada dunia. Sebab kita ini hidup sebentar saja, dan bekal kita tentu hanya agama saja, hanya iman saja dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga tetap istiqomah dalam beragama Islam sampai akhir hayat kita. Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Pemirsa Naba TV rahimakumullah, tidak terasa bincang-bincang kita ini sudah lebih setengah jam ini. Luar biasa, nggak terasa, dan masih banyak yang ingin kita gali. Sebetulnya dari keluarga ini sangat menarik sekali kisah hidupnya, tapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan antum mendapatkan ibrah, nasihat, pelajaran yang berharga dari keluarga ini. Bagaimana proses mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh menakjubkan kita semua. Kita pantas mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi Suryadi dan juga kepada Bu Titin yang sekarang sudah berganti nama menjadi Fatimah bersama anak-anak, Khadijah. Dua lagi tidak dibawa, Bu ya? Iya. Tinggal di rumah. Nah, ini mudah-mudahan Theo apa cita-citanya nanti? Mau jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Jadi polisi ya, bukan jadi ustadz. Jadi polisi, alhamdulillah ya. Saya yakin pemirsa sangat turut merasakan apa yang mereka rasakan ini, karena memang ini kisah nyata dari perjalanan keluarga ini. Mudah-mudahan mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan putrinya Khadijah bercita-cita jadi apa, Khadijah? Ustazah. Masya Allah, pengen jadi ustazah ya. Kita doakan semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian keluarga mereka yang belum muslim, semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti mereka sudah bisa mencontohkan bagaimana praktek dan perilaku menjadi seorang muslimah itu, ya. Mereka sudah sekarang menjadi buah bibir orang, terjadi perubahan yang drastis 180 derajat ya, berbalik dari sisi akhlak ya. Tadinya berpakaian yang buka-bukaan dan sekarang sudah berpakaian yang syar'i. Demikian bincang-bincang kami dengan keluarga Pak Edi Suryadi, mengisahkan bagaimana mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan tayangan video ini bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari kisah mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup silaturahmi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, share, and comment. Bagikan jika channel ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan